Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya dalam nama Yesus lambaikan tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Gimana kabar saudara semua? Panjang umur, awet muda, diberkati. Amin. Saking baiknya banyak orang gak bisa percaya. Kok ada ya orang yang model baik seperti ini? Itulah Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang percaya dikasih Tuhan, katakan sekali lagi shalom. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap optimis, tetap memandang masa depan dengan penuh kemuliaan. Sebab Tuhan sudah menyediakan berkatnya, kemakmurannya, kelimpahannya sudah tersedia bagi kita. Bukan akan, sudah tersedia. Dasar ayat firman-Nya di mana? Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, sama-sama baca, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Saudara perhatikan saya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, artinya tanggal 17 bulan yang ke-7, saudaraku, kandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Selama 40 hari dan 40 malam hujan lebat turun atas seluruh bumi. Air keluar dari bawah, air turun dari atas. Dan kemudian saudaraku, bumi ditutupi dengan air. Dan bahtera itu, yaitu bahtera di mana Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya, dan juga seluruh binatang yang ada dalam bahtera itu, saudaraku, ya, terombang-ambing di air bah yang begitu dahsyat, kurang lebih selama 150 hari. Dunia tenggelam kecuali bahtera yang ada, yaitu bahtera Nuh. Kemudian pada tanggal 17 bulan yang ke-7, kandaslah bahtera itu pada satu tempat yang bernama Ararat. Arti kata Ararat adalah kutuk yang sudah dibalikan menjadi berkat. Saudaraku, bahtera kita yaitu Yesus, bahtera sejati kita. Tahukah Anda, ada satu, bukan sebagai sebuah cocok logi, tapi ini adalah bayang-bayang bahwa Yesus bangkit itu juga pada tanggal 17 bulan yang ke-7. Dalam tanggal 17 bulan yang ke-7, Yesus bangkit dari kematian. Hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, 4000 tahun sebelumnya, yaitu bahtera Nuh kandas di Ararat, yang artinya kutub yang dijungkir balikan, kutub yang sudah tidak ada lagi. Ini namanya zona Ararat, artinya zona di mana kutub penyakit, kutub kemiskinan, kutub kegagalan tidak boleh lagi beroperasi di situ. Itulah tanah yang bernama Ararat atau tanah yang diberkati. Tahukah saudaraku, Yesus bangkit di hari 17 bulan yang ke-7 untuk mengalahkan masalah dari masalah, mengalahkan saudaraku sumber masalah, mengalahkan musuh yang terakhir yang bernama kematian.
Saudaraku, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu di tanggal 17 bulan ke-7. Untuk apa? Menjungkir balikan semua kematian, menjungkir balikan semua kutuk. Dan tanah di mana Yesus disalib dan bangkit, yaitu Golgota, itulah Ararat bagi saudara dan saya. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat berikutnya kita lihat saudara. Next. Dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dalam Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Yesus, saudara perhatikan saya, ketika Anda percaya Yesus, saudaraku, di kayu salib bukan hanya Yesus yang mati di salib, tapi saudara dan saya juga yang mati di salib. Siapa yang ada di kayu salib? Bukan hanya Yesus, tapi saudara dan saya. Maka ketika kita dibaptis, itu adalah gambaran tubuh lama kita mati bersama dengan kematian Yesus. Tubuh dosa kita, tubuh saudaraku yang menghisap, tubuh yang penuh dengan kutuk, tubuh yang penuh dengan penyakit, tubuh yang penuh dengan kegagalan, dikuburkan bersama dengan kematian Yesus. Dan kemudian ketika Yesus dibangkitkan, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, di tanggal 17 bulan yang ke-7, dan karena kita percaya kebangkitannya, maka kebangkitan Yesus juga membangkitkan kita juga. Artinya masa lalu kita bukan dimulai dari Anda lahir secara jasmani, tapi masa lalu saudara dimulai ketika Anda dimatikan bersama dengan Yesus mati, dan Anda bangkit bersama dengan Yesus bangkit. Anda dan saya bertempur bukan untuk merebut kemenangan. Anda dan saya bukan bertempur untuk merebut keberhasilan, tapi saudara dan saya merebut dari tempat yang bernama Ararat, yaitu tempat kemenangan. Kita tinggal mengambil semua yang sudah Bapa sediakan bagi kita, anak-anaknya. Boleh tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Lebih benar lagi katakan amin. Amin saudara. Nah, ini yang dimaksud saudaraku, saat Kristus bangkit dari kematian, kita juga dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Jadi saudara yang ada dalam Kristus, batra sejati kita. Kita berdiri, kita ada di satu tempat. Tanah yang kita injak adalah tanah berkat, tanah Ararat. Kutuk nggak boleh dan tidak bisa lagi beroperasi. Air bah murka Allah sudah terpuaskan lewat kematian Yesus. Murka Allah sudah selesai, dan sekarang yang ada dalam diri saudara dan saya adalah Ararat, tempat di mana kita diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan kurang meriah saudara. Amin. Maka Bapak Ibu, dari sini kita mengerti apa yang Tuhan mau. Setelah kita mengerti bahwa kita berperang bukan untuk merebut kemenangan, tapi kita berperang untuk mengambil kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bukan pergi untuk merebut berkat, tapi mereka tiap pagi keluar dari kemah untuk mengambil setiap berkat. Maka burung di udara yang Tuhan pelihara, bukan burung yang di dalam sarang, tapi burung yang di udara, hal yang sama. Saudaraku, kalau sengaja bangsa Israel mencari daging di padang gurun, sampai kapan juga nggak akan ketemu daging. Kalau dengan sengaja bangsa Israel mencari roti di padang gurun, sejatinya mereka nggak akan mendapatkan roti. Tetapi saudaraku, Allah Jehovah Jireh sudah menyediakan roti setiap pagi, dan Allah Jehovah Jireh sudah menyediakan daging setiap sore. Artinya Bapak Ibu, mereka keluar dari kemah, yaitu kemah di mana apa? Bukan kemah kesusahan, bukan kemah kutuk. Karena apa? Kutuk tidak boleh beroperasi di situ, sebab mereka sudah keluar dari Mesir. Tahukah Anda, identitas saudara dan saya di dalam Kristus adalah Anda dan saya bekerja, Anda dan saya melayani, Anda dan saya hidup bukan dari, saudaraku, tempat untuk mencari kemenangan, tapi saudaraku dari tempat yang bernama kemenangan, untuk mengambil setiap berkat, setiap kemenangan, setiap keberhasilan, setiap panen yang sudah Allah sediakan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan pandangan saudara terus kepada kebaikan Tuhan. Seperti lagu tadi, ya Allah Engkau kerinduanku. Setiap kita memandang kasih dan kebaikan Tuhan, saudaraku, Tuhan mau kita memandang hanya kebaikan Dia. Roma 11 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Banyak orang Kristen yang masih khawatir dengan hidupnya. Walaupun gak ada alasan untuk khawatir, mereka masih tetap khawatir. Kenapa? Karena mereka gak tahu bahwa mereka ada di tanah yang bernama Ararat. Ingat, ketika Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh yang terakhir itu kematian. Ketika Anda dan saya bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus, artinya apa? Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama yang membangkitkan saudara dan saya. Roh yang sama yang ada dalam diri saudara dan saya. Tahukah Anda di dalam perjanjian lama, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi seperti Superman. Mereka menjadi orang-orang yang dahsyat. Simpson, Saul, siapa lagi, Elia, Elisa, saudaraku, peternak biasa. Tetapi ketika roh Allah turun pada Elisa, Anda lihat, dia melakukan mujizat jauh lebih banyak daripada Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda tahu, Daud orang biasa. Dia hanya peternak 2-3 ekor domba. Tapi ketika pengurapan Allah, Roh Kudus turun atasnya, dia menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, di dalam zaman perjanjian baru nggak ada lagi special one, nggak ada lagi, saudaraku, hanya satu Daud, hanya satu Elisa. Semua kita dipenuhi Roh Allah, semua kita dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Jangan mau dibodoh-bodohin. Hanya satu orang special one, hanya satu orang the man of God. Kita semua dipenuhi Roh Allah yang sama, kita semua dipenuhi Roh yang dahsyat yang sama. Dan dengar, Anda dan saya bertempur dari satu tempat yang bernama Ararat dengan Roh Allah yang luar biasa, roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama membangkitkan saudara. Katakan amin. Amin. Anda orang-orang luar biasa. Yes. Kurang mantap aminnya. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, semua kita, saudara. Maka malam ini Bapak Ibu, dengan pengertian ini, apa yang kita mau sombongkan? Saudaraku, dari sini kita ngerti bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Di luar aku, kamu gak bisa melakukan apa-apa. Di luar aku, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan membenci orang yang congkak. Saudaraku, bukti kenapa ibadah kita disebut kita melayani. Sebab kata melayani artinya apa? Pelayan. Pelayan itu menempatkan dirinya di bawah. Saudara, maka saya beri kepada Anda, ingat, saudaraku, ya, siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan. Saudaraku, kepemimpinan Yesus adalah melayani. Hal yang sama, kenapa saya mendorong Anda untuk datang ibadah? Untuk datang ibadah, sebab saat kita ibadah, itu menunjukkan kita merendahkan hati. Sebab saat kita mengangkat tangan, ini berbicara, kita orang yang di bawah, kita memuji menyembah Tuhan. Dan berkat selalu dari atas ke bawah. Saat kita merendahkan diri, berkat Tuhan turun atas kita. Saat kita merendahkan diri, saya percaya berkat Allah melimpah-limpah bagi saudara-saudara dan saya. Yang mengerti, tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar, hari ini saya berkali-kali ingin merombak pemikiran banyak orang Kristen, Pentakosta dan karismatik. Sebab masa karisma seseorang sudah nggak berlaku lagi. Ini masa di mana generasi tanpa wajah, masa di mana semua orang punya roh yang sama. Saudaraku, semua orang termasuk saudara dan saya yang bertobat, yang menerima Yesus, kita punya roh yang sama. Katakan, punya roh yang sama. Haleluya. Apa yang kita bisa sombongkan dengan sebelah kanan sebelah kiri kita? Kita nggak bisa berkata, hanya aku yang dipenuhi roh, kamu tidak. Hanya aku yang penuh pengurapan, kamu tidak. No. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang cemburu.
Maka masa karismatik, saya katakan, masa karisma seseorang yang dikagumi oleh banyak orang, saudaraku, ini sudah selesai, sudah berakhir. Saudara, Tuhan membenci orang congkak. Saudaraku, jangan berlomba-lomba. Oh, maka saya bilang begini kepada pendeta-pendeta, jangan nanti ya ada BFA dibuka di mana ada gembala. Ini gembala termuda BFA. Enggak perlu ngomong yang termuda. Apa bedanya muda dan tua? Makhluk roh enggak ada yang tua, enggak ada yang muda. Pak Novian masih pemuda, bukan harapan pemudi. Sampai hari ini, saudara. Katakan amin. Kita lihat ayatnya, saudara. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, sama-sama baca. Siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Bilang kiri kanan, jangan sombong. Tahukah saudara, dosa yang paling dibenci Tuhan itu apa? Sombong. Dosa, akar segala dosa, kesombongan. Tahukah Anda yang membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden? Sombong. Apa yang membuat iblis terusir dari sorga? Sombong. Dalam kacamata manusia, kesombongan sepertinya dosa kecil. Tapi dalam kacamata Tuhan, itu dosa besar. Akar segala kejahatan, cinta uang. Tapi akar segala dosa adalah sombong. Barang siapa menyombongkan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tahukah Anda kenapa saya sering mengajak Anda angkat tanganmu? Waktu kita mengangkat tangan, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, semuanya adalah dari Engkau, kepada Engkau, dan bagi Engkaulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan amin. Tahukah Anda, ketika kita beribadah, seperti hari ini ibadah Kamis, seperti hari Minggu kita ibadah Minggu, tahukah, beribadah artinya melayani Tuhan. Artinya apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Maka Bapak Ibu, orang yang senang menyembah Tuhan, orang yang senang memuji Tuhan adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Nggak bisa kita menyembah orang yang lebih rendah dari kita. Nggak bisa kita memuji orang yang lebih rendah. Kita hanya bisa menyembah kepada yang lebih tinggi. Maka waktu kita duduk diam, kita menyembah Tuhan, kita sedang setuju dengan satu kata, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Maka Yohanes 3 ayat 14, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ketika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ketika engkau merendahkan diri, meninggikan Tuhan, Tuhan yang menarik promosi, Tuhan yang menarik berkat, Tuhan yang menarik penuaian, Tuhan yang menarik semua yang sudah Tuhan sediakan, ditarik bagi engkau. Maka teruslah menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan paling mulia, katakan amin. 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 Tolong lihat saya, serius saudara. Lihat baik-baik. Amin. Amin. Next saudara, kembali ke tadi. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Baca sama-sama. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada satu raja di Israel, ketika ada 1.000.000 musuh mau mengeroyok dia ketakutan, dia khawatir karena kekuatannya gak seberapa. Dia baru jadi raja, umurnya masih muda, dan ketika dia melihat musuh banyak, dia takut. Dia mencari wajah Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membebaskan orang raja ini. Saudaraku, Raja Asa menolong saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? 1.000.000 musuh dikalahkan. Tetapi kemudian next time ada musuh, nggak banyak, sedikit saudara.
Raja ini udah mulai kaya. Raja ini mulai punya duit. Raja ini mulai punya emas, harta. Dan dia berpikir, musuh cuma 300.000. Aku punya uang untuk mengupah tentara bayaran. Dia minta tolong kepada Raja Israel, saudaraku. Dia Raja Yehuda, dia minta tolong raja mana ya? Raja yang lain, saudara, bukan Israel. Saudara, dia minta tolong pada raja yang lain. Dia bilang, aku akan kirimkan emasku, uangku, berperanglah bersama-sama dengan aku. Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa yang terjadi? Kemudian saudaraku, Tuhan berkata, kamu berbuat bodoh. Ketika ada 1 juta laskar yang besar, engkau menggantungkan diri kepadaku. Tetapi ketika musuh yang sedikit, engkau anggap remeh. Engkau bergantung pada kekuatanmu, pada duitmu. Engkau upah tentara bayaran, tidak lagi mengandalkan aku. Mulai sekarang engkau akan kalah. Anda lihat, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dengar, satu kali Anda menjadi sarjana termuda, nggak perlu kamu sombongkan, gua sarjana termuda. Satu kali Anda menjadi, saudaraku, pejabat termuda, kepala dinas ke, kapolres ke, kapolda ke, jenderal ke, yang termuda. Nggak perlu kita bangga-banggakan. Kita nggak perlu banggain satu kali gedung PFA berdiri. Bukan itu kebanggaan kita. Tuhan bicara ini untuk saya siapin hati saudara, supaya kita nggak menyombongkan tempat atau ruang ibadah. Oh, ini gereja terbesar. No. Tuhan paling gak suka. Kenapa? Kalau Anda mau nyombongkan diri, Tuhan ngajarin kita. Lihat, Yeremia, saudaraku. Jangan orang pinter sombong karena pinternya. Jangan orang kuat sombong karena kekuatannya. Jangan orang kaya sombong karena kekayaannya. Halo? Jangan orang pintar sombong karena kepintarannya. Jangan orang kuat sombong karena kekuatannya. You berpangkat, jangan sombong karena pangkatnya. Saya berkata begini karena banyak jemaat BFA, yang tentara, yang polisi, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, banyak. Banyak saudaraku yang jadi dandim, kapolres. Orang kedua di Korem, ada saudara. Saya sampaikan ini supaya apa? Jangan orang pintar sombong karena pinternya. Jangan orang kuat sombong karena kuatnya. Jangan orang kaya sombong karena kekayaannya. Next, tetapi kalau Anda mau sombong, baiklah yang berikut, bahwa kamu memahami dan mengenal Tuhan. Terus saudaraku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Jadi, apa yang kita mau sombongkan? Oh, jemaat BFA sekian puluh ribu terbesar di Bandung. Enggak perlu. Mati enggak dibawa kok. Halo? Mati enggak dibawa. Apa kebanggaannya? Enggak ada. Kalau Anda mau memegahkan diri, ini bahwa kamu mengenal Tuhan. Bahwa dialah Tuhan yang menunjukkan, angkat tanganmu, kasih karunia-Nya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Kalau Anda berkata, aku bangga, aku mengenal Tuhan. Versi berikutnya, saudara. Tuhan berfirman, orang bijak jangan sombong kepintarannya, orang perkasa jangan sombong keperkasaannya, orang kaya jangan menyombongkan kekayaannya. Next.
Tapi kalau Anda mau sombong, Anda mau bermegah, bermegahlah bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Ingat jabatan. Perhatikan baik-baik, perhatikan saya. Jabatan. Kekayaan. Kedudukan. Mungkin Anda bisa peroleh dengan kepintaran. Tapi bisa sekejap hilang. Betul? Yang terjadi di negeri ini, yang baru-baru terjadi dengan hangat pada jenderal polisi, hilang. Artinya apa? Apa yang mau kita banggakan? Makanya saudaraku, kalau kita nggak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya, jangan ngeluh, jangan ngomel. Kalau Anda punya pekerjaan yang mungkin bagi Anda melelahkan dan merepotkan, ribuan orang, bahkan jutaan orang di luar sana pengen seperti Anda, tapi mereka nggak mendapatkannya. Bahkan mungkin kau berkata, Pak, saya hanya punya sendal jepit butut, nggak punya sepatu. Bersyukur. Ada orang-orang yang pengen sendal jepit yang sama, tapi nggak punya kaki. Bahkan 2 tahun masa pandemi, berapa banyak orang untuk bernafas saja sulit. Dibantu gas, tabung gas habis, kita masih bisa bernafas. Amin. Halo. Jangan, ingat, kenapa saya mengajar ini? Kita ada di tempat yang bernama Ararat. Kutuk, kemiskinan, kegagalan, nggak boleh beroperasi. Kenapa? Karena Yesus menjungkir balikan. Amin. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Saya tahu dengan Bapak Ibu beribadah malam ini, itu menunjukkan kita merendahkan hati, menyembah Dia. Haleluya. Kalau ada orang yang mau menyombongkan diri, firman Tuhan berkata bahwa kamu benar-benar kenal aku dan mengerti aku adalah Tuhan yang adil dan benar, yang selalu menyatakan kasih setia. Bapak Ibu para full timer, hamba-hamba Tuhan, begitu Anda jadi full timer, Anda dapat pangkat peltu pelayan Tuhan. Artinya menempatkan diri di bawah. Layani Tuhan bukan sebagai sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Bukan dengan paksa dan seolah memerintah atas mereka, tapi jadilah teladan bagi mereka. Jangan khawatir tentang promosi, sebab promosi datangnya dari Tuhan. Berkat, keuangan, bukan akan, telah tersedia. Bagian kita tahu, kita keluar dari perkemahan seperti orang Israel, bukan untuk merebut, tapi mengambil bagian yang sudah Tuhan sediakan. Percayalah, waktu Anda pandang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ini dia. Maka saudaraku, kembali ayat 23-nya, ayat 23-nya, 23-nya. Janganlah kita sombong dengan kepintaran. Wah, gue pinter nih, gue pasti sukses. Nggak laku sama Tuhan. Gue kuat nih karena gue berpangkat nih, gue jenderal nih, gue kepala, gue gubernur nih, gue pejabat nih. Nggak laku sama Tuhan. Gue kaya nih. 2 orang muda di Indonesia yang terkenal. Orang jual rumah 4M dibayar 6M. Orang jual mobil 1M dibayar 2M. Memamerkan kekayaannya. Dalam sekejap habis toh.
Apa yang mau bisa disombongkan? Orang-orang kaya di Ukraina, bahkan gereja terbesar di Eropa, itu gembalanya namanya Pastor Sande Adelaja, ada di kota Kiev, Ukraina. Jemaatnya 200.000. Gereja terbesar di Eropa. Hari ini perang habis. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Saya pendeta gak bisa menyombongkan, oh jemaat gue banyak, follower gue banyak. Gak ada. Orang kuat jangan nyombongin kekuatannya. Semua adalah kasih karunia. Jangan kagumi pendeta, hamba Tuhan lebih dari Tuhan. Bahkan ngagumi aja nggak boleh. Idola kita cuma satu, Yesus. Hormati, iya. Respect, iya. Tapi Tuhan nggak mau. Dia Allah yang cemburu. Hamba Tuhan yang Anda kenal, yang Anda dengar namanya sehebat apapun, sama dengan Anda, Roh Kudusnya yang ditaruh dalam diri dia, sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Harvest, sama. Roh Kudus yang ada dalam diri Benny Hill, sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri Tatang Hin, sama, saudara. Enggak ada bedanya. Kok enggak amin? Enggak boleh sombong. Rendahkan dirimu. Kalau kita diberkati, kalau kita naik pangkat, kalau kita naik kedudukan, kalau kita bisnis lancar, sekali lagi semua datang dari Dia. Nggak ada yang bisa disombongkan. Amin. Nanti gedung BFA berdiri, nggak ada yang bisa kita sombongin. Wah, ini nih, siapa yang bangun? Agung, bukan, tukang-tukangnya. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mengagumi hamba Tuhan, mendewa-dewakan, saya mau beritahu, kasihan dia. Kasihan dia. Kenapa? Tuhan cemburu. Bahkan saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang saya kagumi pada mati muda, saudara. Kenapa? Karena terlalu dikagumi orang. Tuhan cemburu. Maka bahkan satu kali ada hamba Tuhan yang meninggal, ditaruh di gereja, didoakan supaya bangkit. Tuhan bisa bangkitin. Kenapa Tuhan gak bangkitin? Kalau dia dibangkitin, semakin banyak orang mendewakan dia. Kalau Anda lihat Alkitab, siapa yang bangkit dari mati? Bukan hamba Tuhan, jemaat biasa. Pemuda Naem, bahkan namanya pun gak tahu. Anak Yairus, namanya pun kita gak tahu. Bukan Petrus yang dibangkitkan dari kematian, bukan Yohanes, tapi orang-orang biasa. Kalau Harun bangkit dari kematian, kalau Musa bangkit dari kematian, Anda lihat mayat Musa disembunyikan oleh malaikat karena Israel mendewakan Musa. Kalau nggak disembunyikan, saudaraku, dipakai iblis tuh mayatnya, dihidupkan oleh iblis. Maksudnya apa? Iblis pakai mayat Musa, orang bisa nyembah Musa. Aku Allah yang cemburu. Jangan tinggikan uang. Yesus satu-satunya. Bukan pelayanan, bukan bisnis, bukan pabrik, bukan hobi, bukan pekerjaan. Apalagi berita-berita buruk membuat kita menomorduakan Tuhan dengan kita nggak beribadah. Aku Allah yang cemburu. Amin, saudara. Beri waktu setiap hari. Duduk diam, merendahkan diri. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang merendahkan diri. Kita mengakui, how great is our God. See with me, how great is our God. Always see how great, how great
is our God. Amin. Kita besarkan Dia. Maka Bapak Ibu, begitu pemerintah bilang pandemi berakhir, ayo, semakin kita beribadah, lebih lagi menjelang Tuhan datang kali kedua. Anak-anak muda, ayo mana? Waktu Anda melayani Tuhan, selagi Anda muda, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya percaya Tuhan kasih kamu talenta. Lakukan pengabdian, kehormatan. Melayani bisa jadi kameramen. Latihan di rumah, nggak punya kamera, pakai siku, latihan. Bisa, no problem. Ayo, jadi volunteer. Saudaraku, ini persiapan gedung baru jadi. Butuh para pelayan, mulai dari gerbang depan sampai di ruang dalam. Amin. Maka saya kemarin kumpulkan para PPG Kamis yang lalu. Yaitu apa? Anda dipercaya sebagai penjaga pintu gerbang. Dari jemaat masuk, siapapun Anda, pengusaha, pejabat, kita merendahkan diri melayani Tuhan dan melayani tamu Tuhan. Shalom. Shalom. Amin. Jimmy Carter, Presiden Amerika, di sela-sela kosong gak tugas, dia kembali ke gereja melayani sebagai guru sekolah minggu. Senin sampai Jumat dia presiden, hari Minggu ke gereja, guru sekolah minggu. Kakek-kakek, nenek-nenek, ngajak nyanyi. Tapi di Gedung Putih dia pimpin rapat. Bapak Ibu, sudah waktunya kita kembali bangkit melayani Tuhan. Anda yang pengusaha, Anda yang bisnis, dengar, kalau bisnismu, usahamu bertujuan untuk melebarkan kerajaan Tuhan, engkau akan lihat diberkati. Amin. Tapi kalau untuk memperkaya diri sendiri, saya angkat tangan. Tapi waktu engkau berkata, Tuhan, aku mau menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, engkau akan lihat Tuhan berkati saudara. Kenapa sih Tuhan kok minta persepuluhan? Apa Tuhan miskin? No. Waktu Anda memberi persepuluhan, Anda setuju bahwa semua yang Anda punya datangnya dari Tuhan. Waktu Anda memberi persepuluhan, artinya Anda setuju karena ini milik Tuhan, Tuhan akan jaga miliknya. Tapi waktu engkau nggak memberi persepuluhan, sama dengan engkau setuju bahwa apa yang engkau punya bukan milik Tuhan. Karena bukan miliknya, Tuhan nggak jaga miliknya. Saudara, hari ini waktu kita persepuluhan juga bicara, kita merendahkan diri kita. Tuhan, ini milikmu yang kukembalikan kepadamu. Amin. Bangkit berdiri. Kunci apa ini? I can hear the sound of heaven, like the sound of many waters, like the sound of Jesus coming from the throne. Sama-sama. There are cries of many nations, as men from every nation lift their voices to let His glory known, singing, holy, holy,
saudara. Angkat suara, angkat tanganmu. Umat yang merendahkan diri hadapan Tuhan, katakan, lift their voice to make His glory known. Singing, holy, holy, holy Sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri, katakan, holy, 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 holy are you, Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Waktu kita mengangkat tangan, kita setuju Dia ada di tempat tinggi memberkati kita. Kita bukan apa-apa tanpa Dia. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukan ini untuk mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus. Engkau bangkit bersama Yesus
Dan sekarang tanah di mana engkau berdiri adalah tanah berkat. Yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk anak-anak muda, mahasiswa. Aku menumpangkan tangan buat engkau dimanapun engkau berdiri, ataupun engkau yang di luar kota. Tetap rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Masa-masa muda ini, masa untuk engkau melayani Tuhan. Berikan hidupmu untuk melayani Dia. Tuhan memberikan talenta kepadamu. Dan engkau akan melihat pelayanan jerih lelahmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan juga memberikan upah kepadamu. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap pengusaha-pengusaha, karyawan. Aku berdoa, waktu engkau setuju dengan tujuan Tuhan, bahwa pekerjaan usahamu adalah untuk memperlebar kerajaan surga, untuk mendukung Injil diberitakan, engkau akan melihat Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Seperti Tuhan mengangkat Esther dari wanita biasa menjadi ratu untuk satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang sama, Tuhan akan mengangkat engkau untuk satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat BFA, TNI, Polri, dimanapun kau berada. Tuhan akan mendudukan engkau pada posisi-posisi penting di negara ini. Tapi satu hal aku berdoa, rendahkan dirimu di tangan Tuhan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, satelit, wakil-wakil gembala, kaum profesional, pengacara, dokter, notaris, psikolog, apapun juga usahamu, profesimu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat engkau untuk satu tujuan, Injil kerajaan diberitakan, diperluas lewat pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami malam ini. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah kekasih-kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.